Astaghfiru wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyayah bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zilla aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sebagai abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa mempergunakan nikmat dan rahmat beserta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk mempergunakan nikmat itu adalah ketika kita dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah untuk melakukan pengabdian. Hentikan urusan dunia sejenak dan kabulkan panggilan Allah. Berarti kita mengingat dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib, seterusnya untuk kita semua. Tidak ada yang bisa kita banggakan kepada Allah kecuali kita hidup dengan ketaatan, dengan keikhlasan, mencapai ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita. Ketika kita mengatakan diri kita hebat tetapi tidak beribadah, maka kehebatan itu hanya kesombongan di sisi Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, rasa syukur kita kepada Allah di hari yang sangat mulia dan hari yang diberikan oleh Allah kepada kita nilai-nilai ibadah yang sangat luar biasa. Tadi kita berada melakukan sholat Idul Adha secara berjemaah dalam rangka mencari kecintaan Allah, menggapai keredoan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan hari ini, di jam ini adalah pengabdian, kewajiban kita melakukan sholat Jumat secara berjemaah. Yang ingin Atib sampaikan, dasar khutbah kita firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Kata Allah, manusia itu di mana saja berada dihinakan oleh Allah. Diberikan kehinaan kepada manusia di mana saja ia berada, kecuali manusia yang punya hubungan baik dengan Allah dan manusia yang punya hubungan baik sesama mereka.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu Allah menegaskan tentang kehidupan di bumi ini, Allah tidak memilih kehormatan kepada siapa-siapa. Yang jelas kata Allah, siapapun manusianya, apapun profesinya, Allah tidak akan pandang. Allah akan hinakan semua manusia kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, manusia yang punya hubungan dengan Allah dan manusia yang punya hubungan baik. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, untuk apa saya mengabdi dan beribadah kepada Allah? Untuk apa saya melakukan ibadah kepada Allah? Ini kita harus bertanya kepada diri kita, agar kita sadar siapa kita dan mau kemana. Karena di zaman sekarang yang paling sulit itu adalah menyadarkan manusia menjadi manusia. Menyadarkan manusia menjadi manusia. Kalau mengaku sebagai manusia, sekeliling dan sekitar kita banyak manusia yang mengatakan saya adalah manusia. Apa maksudnya? Allah memberikan amanah kepada manusia bukan untuk mencari pangkat. Allah mengamanahkan kepada manusia di bumi Allah bukan untuk mencari kedudukan. Allah mengamanahkan kepada manusia bukan hanya untuk mencari kehidupan, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka jawaban yang pertama, untuk apa kita mengabdi sebagai manusia? Jawabannya ada di dalam surat Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Coba kita renungkan. Allah tidak menciptakan manusia, melainkan manusia itu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita mengabdi kepada Allah? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah, maka kita disebut sebagai hamba Allah. Tapi kalau belum, sholat tidak, puasa tidak, semuanya tidak. Beranikah kita kepada Allah mempertanggungjawabkan bahwa saya adalah manusia? Hai Allah, saya adalah manusia. Beranikah kita mempertanggungjawabkan bahwa diri kita manusia? Kita tidak mau mengabdi dan beribadah kepada Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, makanya ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah manusia, kita urut Al-Baqarah 21 menegaskan Az-Zariyat 56 tadi. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Untuk apa Allah menciptakan manusia? Mengapa manusia itu harus mengabdi? Jawabannya ada di Al-Baqarah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Tuhanmu, mengabdi kepada Tuhanmu, beribadah kamu kepada Tuhan. Karena Tuhanmu yang menciptakan kamu sebagai manusia dan menciptakan manusia sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bertambah jelas Allah memanggil kita untuk beribadah, Allah menyuruh kita untuk mengabdi. Target Allah la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang bertakwa. Mau jadi apa kita silakan.
Mau jadi presiden, jadi presiden yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah turunkan para nabi dan rasul untuk menjadi contoh, untuk membawa kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Mau jadi gubernur, silakan, tidak ada larangan, tapi harus menjadi gubernur yang bertakwa dan membawa masyarakatnya untuk bertakwa. Menjadi bupati, silakan jadi bupati, tapi hanya jangan slogan madani, jangan hanya slogan religius, jangan slogan Islam, tetapi slogan itu harus membawa pengabdian dan ibadah kepada masyarakatnya. Tidak ada yang dilarang. Jadi pedagang, silakan. Rasulullah dalam hidupnya lebih banyak juga berdagang, tetapi Rasulullah menjadi pedagang yang bertakwa, bahkan membawa manusia untuk lebih bertakwa. Nah, jadi pengabdian yang diminta. Hidup di dunia ini hanya sementara. Punya pangkat paling-paling 2 periode. Punya jabatan 2 hal saja. Kita meninggalkan jabatan atau jabatan meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan jabatan, meninggal di saat punya jabatan. Kalau jabatan meninggalkan kita, waktunya habis, pensiun, menjadi orang yang tidak dihargai lagi. Nah, makanya apa yang harus kita banggakan? Tidak ada yang harus kita banggakan. Ketika menjadi penjabat hebat, orang dizolimi. Sekarang sudah mantan jadi presiden, ijazah masih diperkarakan oleh orang lain. Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita banggakan kalau kita tidak menjadikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya hanya permainan dan sandiwara di sisi Allah. Maka yang abadi itu adalah pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Itu masih mumpung ijazah yang diperkarakan oleh orang banyak. Kalau turun malaikat, ente 10 tahun jadi penjabat di negara ini, apa yang Anda banggakan? Berapa lama ente mengancam Islam, mengampah Anda, menzolimi orang? Nah, masih mumpung ijazah yang diperkarakan. Kalau amal ibadah langsung diperkarakan oleh Allah, mati di tempat kita. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan, kecuali kita harus melakukan pengabdian dan ibadah kepada Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus mengabdi? Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima menjawab, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kamu manusia, melainkan untuk mengabdi, ikhlas dalam menjalankan agama. Nah, ini yang ketiga ini ada kalimat mukhlishina lahuddin, ikhlas beragama. Kalau boleh kita bertanya, kenapa saya masuk Islam? Kenapa saya masuk Islam? Karena orang tua? Jangan. Karena nenek moyang saya? Jangan. Kita jawab, ketulusan hati saya meyakini kebenaran Islam. Sehingga saya bersyahadat. Saya akan taat dan patuh. Saya ikhlas untuk menjalankan Islam ini dengan baik dan benar. Nah, ini yang dituntut oleh Allah. Hari ini banyak. Ada orang beribadah tetapi pamernya bukan main. Umrohnya 3 kali dalam setahun. Tapi mulai dari menasik dan sampai pulang dari umroh, selfie-nya ratusan kali. TikTok-nya bermain untuk pamer dan riya. Apakah itu keikhlasan kita beribadah? Seperti hari ini saudara-saudara kita, mahal untuk pergi naik haji, itu mahal. Mahal biayanya. Tapi mulai dari berangkat selalu mengirimkan video, selalu TikTok, selalu lain semana. Di mana tingkat keikhlasan kita? Biaya yang mahal kita serahkan kepada Allah. Nanti pulang dari Mekah ke masjid saja tidak lagi. Jauh terasa masjid. Apakah seperti itu keikhlasan yang diminta? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Termasuk hari ini para peserta korban misalnya. Dia katanya ikhlas. Tapi pamernya bukan main. Riyahnya bukan main. Sampai membuat TikTok dengan sapi korbannya. Dan untuk dipamerkan kepada orang banyak. Coba kita lihat. Ismail disembeli. Tidak ada yang tahu. Kecuali malaikat dan Allah.
Balah kadang-kadang hari ini berkorban dengan satu sapi, tapi teriaknya sampai ke langit yang ketujuh. Ke langit ketujuh teriaknya, saya berkorban satu ekor sapi dengan harga 40 juta. Yang lebih parah adalah orang kaya tetapi harus bersurat kepadanya. Mungkin dia di rantau, mungkin dia di luar daerah. Pengurus masjid harus buat surat kepada yang terhormat titik-titik, kami membutuhkan uluran tangan untuk khutbah, untuk korban satu ekor sapi di masjid karena masyarakat kita sekarang lagi kemiskinan. Itu juga tidak ikhlas. Keikhlasan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala datang dari hati kita. Ada yang berkorban minta kupon 2 kali lipat untuk dibagi-bagikan juga kepada tetangga dan saudaranya, supaya tetangganya tahu saya berkorban satu ekor sapi di satu masjid, ini kupon untuk kalian. Nah, Ibrahim tidak mengajarkan keikhlasan berkorban seperti itu. Karena korban yang dengan ikhlas bukan daging, bukan darah, tetapi ketakwaan dan keikhlasan seorang yang ikut peserta korban yang betul-betul lillahi rabbil alamin. Ini yang perlu. Bagaimana kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah, taat dan patuh, ikhlas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu dengan ibadah kita, dengan pengabdian kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa kita harus mengabdi dan beribadah kepada Allah? Ternyata Allah akan menentukan nanti ada pemenang di antara manusia. Allah katakan, ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang menang. Siapa yang dikatakan menang? Adalah orang-orang yang telah melakukan amal ibadah, yang telah melakukan pengabdian dengan baik dan benar. Orang yang menjaga dirinya dengan keikhlasan dan akhlakul karimah. Banyak hari ini hidupnya mewah, tetapi dengan tetangga tidak berbaik-baik. Hidupnya kaya raya, usahanya maju, tetapi dengan saudara sudah 2 tahun tidak bertegur sapa. Dengan orang lain tidak berbaik-baik di dalam kehidupan, yang hanya ada kesombongan. Saya hebat dengan harta saya bisa dengan kehebatan saya membangun rumah dengan kekayaan saya, tetapi dengan tetangga tidak bertegur sapa. Dengan orang lain tidak berbaik-baik, dengan saudara kandung juga tidak bertegur sapa bertahun-tahun. Jangan bangga kalau meninggal dunia. Meninggal dunia jangan bangga untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Maka ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Hablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia harus kita jaga. Jangan kita mengatakan tidak butuh dengan orang lain. Jangan mengatakan kita hari ini sudah merasa hebat, tapi katakanlah saya hebat karena orang lain. Sekecil apa hidup saya pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyayah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'in hum amwat. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurbah anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.